Penelusuran tim permisi kali ini bertempat di rumah bekas tragedi meletusnya Merapi. Untuk pertama kalinya, tim permisi mengeksplorasi tempat bekas kejadian tragedi. Konon katanya, rumah ini dulunya tertimbun tanah dan seluruh orang yang ada di dalam terperangkap dan nyawanya tidak terselamatkan. Bangunan ini bisa dibilang masih memiliki struktur bangunan yang kuat, tetapi bagian dalam bangunan sudah rusak dan sangat lembab. Bagian dalam rumah ini pun dipenuhi tanaman lambat, dan juga masih ada beberapa barang korban yang ditinggalkan. Karena rumah ini juga dulunya dijadikan tempat produksi biji-bijian, rumah ini sangat luas. Di penelusuran kali ini, kami mengalami banyak gangguan, mulai dari suara, dan banyak sekali ketukan-ketukan. Apa sajakah gangguan yang kami alami setelah eksplorasi kali ini? Mari kita saksikan. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Permisi Perjalanan Misteri Siho. Dengan saya sendiri Siho dan biasa. Dan saya Karel. Oke, kali ini kita berada di Balai Desa Argomulyo dan daerah ini, Cangkringan. ya di Kecangkringan ya. Dan ini adalah tempat di mana korban erupsi Gunung Merapi tahun 2010. Ya, ini untuk pertama kalinya tim kami mendatangi lokasi yang sebelumnya terdapat tragedi ya. Ya, betul. Tragedi. Nanti kita akan mengeksplor rumah yang ada di sana. Ya, Mas saya betul, bangunan. yang ada di sana. Dan ini adalah tugu ya, ibaratnya tugu ya. Tugu buat mengenang pada peristiwa tahun 2010 itu. Dan ini juga ada tulisan di situ, juga ada prasasti Bangkalan namanya Sirna Jalma Lenangin Paninggal, letusan Gunung Merapi 2010. Oke teman-teman, sekiranya itu dan kami berdua akan masuk. Nanti bisa ikuti kami di dalam ya teman-teman. Check it out. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan rumahnya ya. Kalau dari tampak luarnya, bangunan ini udah benar-benar nggak dirawat ya. Berdebu ya, berdebu. Cuman kalau masalah fondasi apa pintu gini masih bagus sih. Ya. Masih kokoh nggak ya? Kondisinya masih kokoh. Cuman dalamnya kan belum tahu ya. Dan ini dulu ini tertimbun tanah yang besar dari erupsi Gunung Merapi itu. Dan ini masih kokoh banget bangunannya. Kamera juga bisa lihat sebelah sini dan sebelah sana juga kondisinya bagaimana di luar ini. Benar-benar Tapi suasananya benar-benar beda ya sih. Soalnya apa namanya? Di sini tuh kayak banyak bangunan-bangunan yang udah rubuh. benar, karena erupsi Merapi tahun 2010 itu benar-benar gede kan, cara jadinya kayak gini. Dan sekarang kita mau masuk nih. Gimana, Rat? Siap belum? Siap-siap. Oke. Dari kamera. Permisi. Oke, jadi sekarang kita ada di dalam ini. Ini kayak gini nih suasananya. Jadi kalau di rumah-rumah kuno Jawa itu emang biasa kayak anggota keluarga itu punya rumah ya. Apa ruangan yang bener-bener luas ini. Tapi nggak ada apa-apa ya. Kayak joglo gitu. Jadi nggak ada apa-apa bisa. Masih seperti ini. Kan biasanya kalau orang Jawa itu sering ngadain perkumpulan ya. Setiap desa itu ada perkumpulan. Biasanya menyediakan tempat ini. Dan ini juga udah berdebu banget. Banyak sawang nih, sawang karena benar-benar ditinggalin banget kan dari tahun 2010. Udah 10 tahun gitu, di tahun 2020. Makanya ini kayak dari tempat-tempat sebelumnya yang menurutku paling serem tuh di sini sih. Gara-gara tahu gara-gara sini tuh apa ada kejadian, ada tragedi. Sini juga ada pintu masuknya teman-teman. Ini menuju ke ruangan selanjutnya nanti. Ya, mungkin ada kamar-kamar. Ya, kalau ada di kamar. mana. Oke, teman-teman, langsung masuk ke ruangannya lagi. Dan di sini juga keadaannya lembab juga. Dan di sini juga ada satu kamar ya, Kak. Gimana? Mau masuk? Yuk masuk. Ini kayak masuk dah. Beda suasananya. Mulai dari
kelembapan tingkat oksigen tuh dari sini. Iya, bener banget Mira. Wah ini Atap-atapnya juga udah, kayu-kayunya juga udah pada runtuh semua Mira. di sini juga masih ada kayak apa namanya kayak barang-barang peninggalan. Peninggalannya ya. Ini apa ya? Kan kalau bisa jangan disentuh aja lah. Paham kan dalam maksud orang? Wah ini Aku juga ngerasain ini beda nih. awalnya agak-agak gimana gitu. Itu juga ada kalender dari tahun berapa itu? Coba lihat. Tahun mana tahun? 2010. 2010 ya? 2010. Wah bener ini. Bener kan? Pas tragedi. Bener, Oktober tragedi Gunung erupsi Merapi itu juga Oktober 2010 teman-teman. Jadi entah ini kita memperingati harinya atau bagaimana. Dan kita akan selanjutnya ke ruangan sebelahnya teman-teman. Oke, jadi gini teman-teman. Di sini ada dua ruangan, dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan di sini juga ada foto almarhum sepatunya teman-teman. Yang punya apa? Yang pemilik rumah sini. Jadi kami ingin minta izin mau buat perjalanan mistis. Dan sekarang kita mau masuk sini nggak? Ya, ini sepertinya kayak kamar ya biasa di Betul. rumah-rumah raja juga lihat. Cuman ditutup pakai kayak gorden gini dari sarung. Misi menurun. Lembab nggak sih Ram? Lembab kayak baunya juga udah nggak sedap tuh. Entah ini bau kotoran tikus atau apa, cuman ini kayak bener-bener udah enak. Aku juga udah banyak tumbuh-tumbuhan juga yang dari pohon. Ini juga ada kalender lagi tapi dari 2004 malah ini. Udah 4. Dan masih juga ada foto Sunan Kalijaga tuh kan. Oh iya, senang. Ini kayaknya juga ini pintu pasti menghubung ke ruangan lain ini. Bisa jadi. Mungkin nanti kita bisa masuk ke ruangan nanti. Gimana nih? Sini suasana Ini suasananya gimana ya? itu kayak gimana ya? Kayak setiap ruangan tuh punya suasana masing-masing tuh. Betul. Mulai dari bahkan dari luar deh. Dari luar tuh kayak masih biasa lah, walaupun agak menekan masih biasa, cuman habis masuk tuh benar-benar beda ya. Betul. Udaranya tuh beda banget. Yaudah kan kita juga mau ke belakang lagi nih. Ada ruangan lagi di belakang. Isi bangun. Yang kita akan masuki ruang belakangnya ini. Ada suara nggak? Ada suara nggak? Hah? Nggak ada. Ih, Basah ini ngeri. Aduh. Oke, begitu aja deh. Di belakang ini. Kamera juga nanti bisa Ini ngisi. kayak tanahnya kok aneh ya? Aku mikirnya gini sih, mungkin tanahnya ini campur abu. Oh iya. Agak Jadi embuk itu loh, jadi rasanya kayak embuk-embuk. beda banget dari yang lain tanahnya. Ini tadi udah nggak sih? Ini yang kamera, ini yang kita masukin ruang pertama tadi. Oh. Di sebelah sini. Atapnya becek banget teman-teman. Dan ini adalah Ini apa ya ruangan? Kayak ini. Kayak bisa lihat itu kayak mungkin di sini dulu kayak tempat persediaan kayu atau apa gitu. enggak. Jadi setahu saya sebenarnya di sini tuh pabrik benih. Jadi Oh. pemilik ini tuh juga memiliki pabrik benih sendiri. Dan nanti di belakang sini nanti juga ada ruangan, dan ruangan itu adalah tempat kayak benih-benihnya itu dikonsumsi sendiri. Dan nanti itu mereka berusahakan ini apa ya, jual belikan di kampung sini. Tapi ini kayaknya dulu tetap kan sini bisa dilihat di sini kayak gentengnya tuh bolong. Mungkin dulu sini harusnya ada gentengnya ya. Ya, Apa betul. emang dibikin nggak ada ya? Mungkin Kayaknya sih nggak ada, sih. memang nggak ada. Nggak ada sih. Mungkin ini emang tempat bener kayak kata si Mas Juli Ya. atau Mas Juli ini emang pabrik ya. Jadi kayak Ya. ini biar ada udara masuk. Jadi Betul. pekerja-pekerja bisa santai-santai juga di situ ya. Dan di situ juga ada tulisan apa itu namanya, produksi benih. Jadi rumah ini benar-benar dapat apa ya, kayak piagam gitu, produsen benih. Itu tahun berapa itu kan, coba dicek. Kelihatan soalnya banyak debunya, mungkin bisa di zoom sana. Jadi di sini ya gitu, maksudnya rumah di sini tuh benar-benar benda yang apa yang masih tertinggal benar-benar nggak diambil dan tetap di sini, karena mungkin masyarakat masih apa ya namanya, masih menghormati lampunya dulu rumah ini, jadi ini ya gitu.
Terus juga kalau dari suasana kayaknya sini paling nyaman deh. Ya, ini kayak agak plong Di gitu ya. sini paling plong juga soalnya gara-gara ini juga luas. Terus juga ada tempat terbuka sana. Jadi kayak biasalah sini. Gitu. Dan di sini ada ini pintu terakhir, sepertinya pintu terakhir nih. Gimana mau masuk ya? Masuk. Oke. Baik teman-teman, titik kami. Ini tadi gara-gara hujan sih ya. Oh iya di luar gerimis nih. Wow. Nah ini apa sih? Kamera bisa sini. Nah ini kan yang aku sebut tadi, makanya di sini pabrik benih. Jadi di sini juga nanti di bagian ini juga ada apa namanya tempat mengelola benihnya ini. Jadi benar-benar benih-benih yang seperti pupuk kayak gitu dari sini semua diolah sini. Wah ini nih, nah bikin ngeri. Sampai sumur ya? Iya. Wah. Tapi ini nggak begitu dalam soalnya masih ada airnya sih. Coba kamera shoot dari sini. Coba lihat. Dalam nggak sih? Airnya kan sana. Oh, enggak Enggak terlalu. Dan Oh, di sini masih ada kompor-kompor gitu. ya masih tunggu zaman dulu ya, tahun 2010. Ini Sebenarnya juga menarik sih, bangunan itu banyak peninggalan dari tahun 2010 dulu. Di sini. Jadi benar-benar nggak sama balai desa di sini tuh benar-benar nggak di itu ya diambil ya. Mungkin dia harus menghormati itu. Betul. Cuman mungkin kalau kayak misalnya lemari atau mungkin apa yang masih selamat tuh Mungkin diambil ke keluarganya lah ya. Betul. Dipakai ulang. Dan ini ya Rel, menurut apa cerita di sini pemilik rumah ini dan keluarganya itu terkena erupsi semuanya dan itu meninggal semuanya. Itu yang saya ada dengar. suara tokek ya. Ya, benar. Yang bisa di apa? Ada mitosnya kalau ada suara tokek itu pasti ada makhluk halus. Apa itu? Itu dari mana? Semua itu kayak ada kayak apa namanya? Kayak langkah gini. Cuman dari Hawanya di sini gimana Rel? apa? Hawanya di sini. Di sini sih sebenarnya itu kayak campur aduk antara tempat tadi sama di dalam. Jadi di sini tuh sebenarnya luas banyak outdoor juga, cuman tetap ada perasaan ngeri loh di sini. Terus ini juga mau menambah banget ya. luas banget. Banyak banget pintu-pintu yang kita lalui juga. Terus juga ada tas ini mungkin juga kurang tahu peninggalan apa sih. Tasnya anak kecil lagi. Kan nggak mungkin ya masa ada anak kecil sini main. Jadi ini tetap peninggalan. Aku dengar suara kan. Iya. Dari sana ya. Oke kan. Coba kita mungkin ke sana nih. Apa? Ini udah paling pojok ya teman-teman. Paling pojok banget. Ini sih. Ini oh iya nih yang menarik dari tadi itu kayak Nah, dari tadi walaupun pintunya ada yang besar tapi beberapa ada pintu yang kecil dulu. betul. Kayak tadi kalian lihat kita masuk pintu terbuat dari kayu itu juga kecil, itu juga bisa dilihat sininya juga kecil banget. Bahkan untuk ukuran remaja aja ini terlalu kecil. Mungkin ini sih kalau menurutku mungkin tuh buat sesepuh kayak Oh, nenek kayak kakek gitu. Kan tadi juga di awal kita masuk tadi juga ada foto dari almarhum Yang suami istri itu. ya, betul sama itu sama nenek kakeknya juga. Ini kayak gini ini menambah kesan Ini horor juga. kan benar buat pabrik ini, Oh. buat benih-benih itu, buat nyemprotin benih-benihnya. Oh, jadi benihnya juga ditanam gitu. Jadi mereka tuh juga apa ya, benar-benar ada bisnis di sini. Iya, Pak. bisnis keluarga ya. Bisnis keluarga. Sangat sayangkan sih kalau misalnya emang waktu itu kena erupsi. Berarti tahun 2010 benar-benar ngeri lah ya. Iya. Makan korban Kemarin banyak. korban banyak. Dan teman-teman juga bisa apa ya, bisa lihat sendiri nanti di luar, maksudnya rumah-rumah daerah sini tuh benar-benar rata semua, nggak ada yang tersisa. Atapnya tuh yang tersisa tuh cuma ini doang, Iya. Ini Yang lainnya yang cuma lain kayak tuh tembok. tembok doang, Tembok. atapnya udah kosong semua. Atapnya kosong. Dan isinya isi rumahnya itu pun juga pasir gitu, lemah tanah gitu. Gimana nih? Kita ke sana belum ada yang ditelusuri ya di sana. Belum ya? ada. Lanjut. Oke, jadi ini ya teman-teman yang saya maksud tadi yang di dalam apa, jadi itu rumahnya ini benar-benar atapnya tersisa tuh yang ini.
yang lainnya itu ruang lor-lornya itu benar rata semua, atap-atap yang nggak ada semuanya itu udah hilang semuanya atapnya tuh, Cuman tembok-tembok. cuma tembok. Kan temboknya beberapa juga ada runtuh, cuman Iya. ini udah bener masih kuat. bener bener. Dan waktu aku ngecek kemarin pas survei itu, dan dalamnya itu juga pasir, isinya Oh. itu tanah itu loh, jadinya itu bukan beda dari yang rumah yang ini yang kita masuk tadi itu, dan yang lainnya tuh benar-benar hancur Jadi semuanya. bener cuman itu tak Ya ya. benar-benar cuman rumah ini yang Tapi itu kira-kira kenapa ya bisa kuat ya? yang tahu sih. Nah itu. Dan ini gimana nih, biasa di akhir video kan seperti biasa. Ya tapi kalau boleh jujur ya, ini kayak biasanya tuh kalau mau sinyal itu kayak punya percaya diri lah, ini kayak sumpah beda bro. Beda ya, Tapi nggak apa lah, kuat. gimana, berani nggak? Berani. Ntar kalau ada apa-apa teriak aja, oke? Iya santai. Oke teman-teman, kita akan melihat Nascarel uji nyali di dalam. Kira-kira bagaimana keadaannya nanti teman-teman bisa lihat. Oke, check it out. Oke. Halo, seperti biasa saya tinggal sendiri untuk uji nyali. Kali ini saya juga sambil menggunakan handphone. Jadi kita nanti nggak cuman diam di sini, tapi bisa sambil ngevlog dikit ya. Oke. Oke, jadi sini pertama yang tak rasain, ini emang bener-bener kali ini bener-bener beda sih. Suasana dan kan, karena di sini juga pernah ada tragedi, jadi lumayan mengerikan. Oh ya, di sini yang paling bikin takut tuh ini loh. Nih, sabar. Nih. Nah, langit-langit ini. Berarti cuman bayangin kalau gimana kalau ada yang ngintip gitu. Oke, ini sebenarnya enaknya sambil explore, cuman masih belum berani. Ini harus bangun mental dulu. Sebenarnya yang paling ngeri itu ruangan di sana. Sini. Oke, aku dekat. Ini permisi. Jadi sini tuh yang paling ngeri. Nih, kalau kalian lihat ini pintunya tuh sebenarnya kecil ini. Untuk ukuran orang. Nih, bentar ya. Nih, kecilan kayak ini kepala gue segini. Situ tadi kita kan masuk, di sini masuk kan. Dalam sini ini gini. Nah, gelap Pak. Lorong gitu. Ini paling takut sih, aku nggak sendiri, nggak berani masuk, sumpah. Ngeri itu. Sumpah di sini kayak rasanya benar-benar kayak nggak sendiri. Sekarang kita coba explore lagi ke kamar. Oke, ada suara tidak ya kamar. Barusan bilang mau explore ke kamar, ada suara. Oke. Ini sih. Oke, ini daerah kamar tadi. Ya ampun, gelap banget Tuhan Yesus. Ini super duper gelap. Ini tadi saya bilang ada kalender. Nih, bisa dilihat ya. Tahunnya 2004. Wah, ini ngeri-ngeri. Di sini tuh banyak kelok-kelok, banyak ruangan lah. Jadi takutnya tuh gila, teman-teman, takutnya ini kalau lagi jalan di sini, pas belok sini ada orang apa gitu kan, nggak tahu. Terus juga di sana tuh paling nggak nyaman tuh ini loh. Sana terbuka, di sini terbuka, di sana juga ada ruangan tengah yang lebar itu. Ada kelelawar. Oke, mungkin kelelawar. Sumpah. Ini beda-beda nih. Jadi kayak di ruangan ini tadi, nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak ya, ada sekelebatan. Coba saya deketin. Aduh, gelap banget. Di pintu ini tadi ada sekelebatan. Sumpah aku takut nggak berani deket-deket.
Ini juga senter udah mulai redup ini. Senternya mulai redup. Oke, sekarang sudah nyoba tambah cahaya dari flash. Ya ampun. Cuma rasanya tuh pengen gimana ya, kalau orang kalah anak muda lah biasa lah ya. Pengen misuh, pengen kata-kata kotor, cuman bener-bener tak tahan ini. Jadi tadi aku kaget tuh ada 3 kali. Pertama dari sini. Ini kayak ada yang ngetok dari sana. Suara ketukan lah dari sana. Terus dari sana, kayak tadi yang aku bilang di sana, daerah pintu, ada sekelebatan lagi sama satu lagi suara dari kamar sini. Kamar sini ada suaranya. Coba kita cek lagi ke kamar ini, tadi ada suara. Oke. Tuh kamarnya. Ini tadi sarung. Oh iya, ini untuk konten minggu depan mungkin kita akan mungkin kita sementara nggak explore dulu. Jadi rencananya sih kita mau adain sesi tanya jawab. Jadi kalian boleh bertanya di kolom komentar, boleh di Instagram, boleh, nanti kita jawab. Dan kita juga kan ngasih tahu info-info kayak fakta-fakta gitu tentang yang horor-horor lah tentunya. Udah mulai kayak enteng kepala saya, jadi kayak rasanya pusing, cuman nggak tahu ini karena apa, mungkin karena kecapean atau apa juga kurang tahu. Tadi yang belum saya jelajahi sana, oke, mau tak jelajahi dulu sini. Oh ya, tadi kan sana ada pintu kayu. Sana kan ada pintu kayu, terus tembusnya tuh sini. Ya ampun Tuhan, ini ngeri banget sumpah. Nah ini nih. Tadi kan saya ke sana. Sementara pintu keluar itu sebenarnya di sampingnya tuh, seberangnya ruangan sana. Nah, tapi masalahnya sana tuh ada kayak suara. Jadi gini loh Kak, setiap kali saya ngomong ada suara, itu tuh maksudnya kayak suara keberadaan orang lah, bisa dibilang keberadaan orang, entah itu suara langkah kaki atau suara cuman kayak gini gitu. Suara ketukan tuh ada, tapi suara nggak kuat nih. Chan, sumpah Chan, Oke teman-teman, tadi Mas Karel juga udah uji nyali, dan tadi dari luar sih saya benar-benar kaget sih. Mas Karel juga teriak-teriak kayak gitu. Untuk pertama kalinya ya teman-teman, Mas Karel teriak. Aku mau tanya ini Mas, gimana tadi pas Sebenarnya kalau ngomongin kejadian yang terjadi tadi itu sebenarnya agak takut sih ngomongin sini. Cuman jadi gini, sebenarnya kalau kejadian yang saya alami pas uji nyali itu sebenarnya sama aja sih kayak biasanya. Cuman yang kali itu lebih sering. Terus juga setiap ruangan tuh kayak memiliki, jadi gini, ada suara tuh. Ya, bener. Setiap ruangan tuh kayak ada suaranya sendiri-sendiri, ada yang suara langkah kaki yang kalau kalian ingat di kamar yang ada kalendernya 2004 itu langkah kaki. Yang sebelah kiri tadi itu. Sebelah kiri. Kalau yang kanan tuh suara kayak orang ngetok-ngetok. Makanya kalau di video waktu uji nyali bisa dilihat. Oke. Saya paling takut ke sana soalnya karena ada suara kaki itu. Ah. Nah, akhirnya aku beraniin tuh ke sana. Aku masuk, pas aku balik. Nah, itu langsung jadi gini loh, kayak gimana ya? Ada suara orang manggil cuman nggak manggil nama, bukan Mas, bukan Dik. Cuman kayak hih gitu loh. Oh gitu. Hih tapi pelan.
Makanya langsung kaget, buat langsung lari ya, Sumpah, sumpah. merinding. Oke teman-teman, jadi itu ya kesaksiannya dari Mas Karel tadi pas uji nyali. Jujur sih yang saya rasakan saya pribadi, karena ini benar-benar bekas erupsi Gunung Merapi 2010, benar-benar tragedi yang sangat besar bagi kami warga masyarakat Yogyakarta. Dan kami benar-benar di sini benar-benar ngerasa bahwa auranya benar-benar begitu besar juga teman-teman. Untuk video ini jangan lupa teman-teman buat tombol subscribe-nya dan like dan share juga ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa menikmati video dari kami dari tim Permisi Official. Oke, selamat malam. Sebelum itu, lagi. kalau ada kalian yang berani, Oke, jangan iya lupa. itu terakhir kali ya. jangan lupa kalau ada kalian yang berani atau penasaran pengen ikut kita, boleh Siap. ke DM Instagram atau email. Betul, Semua betul. tertera di deskripsi. Oke. Kalau kalian bilang, alah, aku udah nyalinya penakut ya, itu mending rasain sendiri. Benar, ngerasain sendiri lah ya, ikut sama kami lah ya. Oke. Oke teman-teman, sekian dari kami dari tim Permisi Official. Saya Siho dan Saya Karel. sekian dan terima kasih.